Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alimul ghaibi wasyahadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Sungguh segala puji dan sanjungan hanya milik Allah atas berbagai limpahan karunia, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul menjalankan ibadah sholat Idul Fitri bersama-sama sekaligus dalam rangka silaturahmi. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah selalu mari kita terus berusaha dengan segenap tenaga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa kita laksanakan dengan segenap tenaga terus berusaha menjalankan perintah Allah dan bisa yang sama terus kita usahakan dengan berusaha menjalankan amalan-amalan sunnah. Bisa yang sama takwa kita laksanakan dengan berusaha menjauhi semua larangan Allah dan juga menjauhi hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah SWT. Jamaah sekalian, dengan modal takwa ini, maka sekiranya pada pagi hari ini masih ada di antara kita yang memiliki permasalahan yang belum selesai, maka yakinlah pasti akan segera ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan mendapatkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Tidak hanya itu jamaah sekalian, sekiranya kita bertakwa dan kemudian bertawakal, maka insya Allah Allah akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang tiada tara, yang tiada terhitung, yang kita terima adalah bahwa kita telah melewati bulan Ramadan, di mana kita telah mendapatkan bulan Ramadan pada tahun yang lalu. Kita berdoa bersama, semoga kita bisa mendapatkan Ramadan tahun depan. Dan alhamdulillah, kita tahun ini mendapat nikmat yang luar biasa. Melewati bulan Ramadan, kemudian menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan semaksimal mungkin. Jamaah sidang jamaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
puasa Ramadan pada hakikatnya adalah upaya pendidikan dan pelatihan seumur hidup, long life education and training. Pada bulan itu kita mendapatkan pelatihan yang sangat intensif, baik siang maupun malam. Kita mendapatkan pelatihan yang sangat intensif, baik mental maupun fisik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari kita dalam kondisi haus, dahaga, lapar, perut kosong, kita tetap harus bisa menjalankan semua tugas amanah kita secara maksimal. Kemudian jamaah sekalian, di saat yang sama, di siang hari, kita juga terus berlatih bagaimana di sela-sela fisik kita yang lemah, kita juga harus menjaga lisan kita, pendengaran kita, bahkan juga hati kita. Sebab kita terus dilatih pada hari itu, bahwa innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana aku mas'ula, bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, itu bagian dari latihan kita selama bulan Ramadan. Dengan demikian jamaah sekalian, ini pada intinya adalah juga pengembangan hard skill dan soft skill kita. Selama bulan puasa Ramadan sebulan penuh, kita mendapatkan hard skill kita dan soft skill kita secara maksimal, secara bersama-sama. Apakah itu hard skill? Hard skill adalah keterampilan untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan baik. Apakah itu soft skill? Soft skill adalah keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan alam semesta, dan juga yang paling penting adalah berhubungan dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita mensikapi semua dorongan hawa nafsu dari dalam. Itu semua kita latih secara maksimal di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, tidak hanya itu, di malam hari pun kemudian kita lanjutkan setelah kita berbuka puasa, sholat di masjid, kemudian sholat tarawih, dilanjutkan juga dengan tadarus Al-Quran, bahkan juga dilanjutkan dengan sholat malam. Begitu juga masuk kepada hari berikutnya, kita akan melakukan pelatihan secara kontinu sangat intensif. Dengan demikian jamaah sekalian, pelatihan ini insya Allah kemudian kita mendapatkan kemampuan secara maksimal bagaimana mengendalikan diri. Jamaah sekalian, di dalam kajian psikologis bahwa seorang individu itu bisa tampil dengan prima apabila memiliki kemampuan kendali diri yang bagus, self control yang bagus. Apakah itu self control? Self control adalah kendali diri, adalah bahwa kemampuan kita untuk mendidik tingkah laku kita masing-masing. Juga di dalamnya adalah kemampuan kita menahan dari tindakan yang impulsif. Tindakan impulsif itu adalah tindakan yang tidak dipikirkan dampak dan akibatnya, sehingga kemudian banyak sekali yang menyesal di kemudian hari. Insya Allah ini semua jamaah sekalian kita latih, kita kendalikan diri kita selama bulan puasa Ramadan, dan itu pelatihan yang sangat intensif selama sebulan penuh. Hard skill dan soft skill berjalan bersama-sama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami dengan kita berpuasa ini, insya Allah kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Ultimate goal dari puasa adalah kita mendapatkan predikat yang bertakwa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa memiliki keistimewaan yang luar biasa, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Paling mulia di sisi Allah dan juga sekaligus paling manusia di hadapan manusia. Paling mulia di hadapan manusia dan paling manusia di hadapan manusia seluruh dunia. Paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Bahwa jamaah sekalian, manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
Banyak sekali negara, banyak sekali bangsa, banyak sekali suku bangsa, kulit dan sebagainya. Itu semua diciptakan hanya demi saling mengenal, lita'arafu. Kemudian di antara manusia berbangsa-bangsa bersuku-suku itu, maka di antara mereka, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara bangsa-bangsa itu, dan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang bertakwa. Dengan demikian jemaah sekalian, kita bisa menyimpulkan kalau kita memiliki pribadi yang bertakwa, maka secara global, secara universal, kita memiliki pribadi yang sangat bagus, sangat baik, dan diterima oleh kalangan semua umat manusia di seluruh dunia. Kita memiliki pribadi yang global, pribadi yang universal. Jemaah sekalian, pada khotbah singkat pagi hari ini, maka kami ingin menyinggung sedikit tentang bagaimana sifat-sifat orang yang memiliki pribadi global maupun universal sebagai bagian dari hasil kita menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Ada di dalam surat Ali Imran ayat ke-17. Yang pertama sifat itu adalah as-sabirina, orang yang sabar. Pribadi yang sabar adalah pribadi global, pribadi yang universal. Dimanapun posisi kita di seluruh dunia, kalau kita memiliki sifat sabar, maka akan diterima oleh siapapun. Sabar, tenang, kalem, tidak emosional, tidak temperamental, pantang menyerah, tidak mudah dendam, mudah sekali memaafkan, tidak sensi. Itu bagian-bagian dari pribadi yang sabar, yang sangat positif, yang dapat diterima dimanapun. Dengan demikian jemaah sekalian, kita berlomba-lomba mendapatkan sifat ini. Bangsa kita saat ini sedang banyak sekali masalah, dinamika politik yang demikian tinggi sekali. Kadang-kadang kita sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kadang-kadang banyak sekali sifat-sifat yang mestinya tidak bagus. Kemudian karena media dan sebagainya, kita menganggap sifat itu seolah sifat yang bagus. Kita ingat betul jemaah sekalian beberapa tahun yang lalu ketika ada pilkada DKI, ada seorang calon gubernur yang bahkan non-muslim, sifatnya pun temperamental, emosional dan sebagainya. Tetapi banyak sekali masyarakat kita yang terbelah pada saat itu, bahwa seolah-olah sifat ini pun bagus. Jamaah sekalian, dengan hakikat ini maka mari kita kembalikan bahwa sifat sabar, sifat yang universal, sifat yang global, yang dapat diterima dimanapun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kedua adalah was-shadiqina, orang yang benar. Semua yang diucapkan adalah sebuah kebenaran. Tidak dusta, tidak bohong, boten ngapusi. Beberapa waktu yang lalu ketika pilkada Jawa Tengah ada slogan boten ngapusi dan ini dampaknya luar biasa. Itu berkat dari sebuah sifat yaitu as-shadiqina, orang yang benar. Itu insya Allah kalau kita dengan puasa bisa mendapatkan sifat itu, maka dimanapun kita akan mendapat posisi yang terhormat, mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan semua manusia. Bisa memegang amanah, menepati janji, kemudian tidak korupsi, jujur, semuanya dilaksanakan dengan benar sesuai dengan isi hati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini pun bangsa kita sedang mengalami dinamika yang luar biasa. Sifat jujur ini, sifat benar ini, sifat yang sangat-sangat mahal. Bahkan segenap pimpinan kadang-kadang berbohong pun kita pun tidak merasa. Inilah yang namanya dinamika yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Sangat sulit kita membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang bohong. Jamaah sekalian, sekiranya sifat ini kita dapatkan, betapa luar biasanya Indonesia. Tidak korupsi. Jamaah sekalian, apa yang kita dapatkan saat ini? Indeks persepsi korupsi Indonesia
ada pada posisi nomor 115 dari 180 negara di dunia. Bahkan di Asia Tenggara kita masuk pada the best 5 besar negara yang paling korupsi di Asia Tenggara, bersama-sama dengan Filipina, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Saat ini indeks persepsi korupsi kita sudah di bawah Timor Leste, sudah di bawah Vietnam. Betapa aneh, luar biasa jamaah sekalian, kita di Indonesia yang luar biasa mayoritas muslim, tetapi indeks persepsi korupsi kita masih sangat memprihatinkan. Jamaah sekalian, di dunia ini negara mana yang paling bagus, yang paling baik dari segi indeks persepsi korupsi? Yaitu negara Denmark. Nomor 2 adalah Finlandia. Apakah mereka negara muslim? Apakah mereka mayoritas penduduknya muslim? Tidak dan tidak sama sekali. Itu jamaah sekalian bagian dari keprihatinan kita bersama. Negara kita yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi indeks persepsi korupsi masih sangat memprihatinkan. Islam itu ditutup oleh umat Islam itu sendiri. Itu disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu ditutup oleh umat Islam itu sendiri. Sekiranya kita menjalankan ibadah dengan baik, optimal, mestinya kita bisa mendapatkan predikat yang sangat bagus dari segi indeks persepsi korupsi. Insya Allah, jamaah sekalian, kita bersama-sama mencoba menuju ke sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat ketiga yaitu wal qanitina. Tetap taat, patuh pada peraturan, patuh pada prosedur, patuh pada SOP, standar operating procedure. Tertib, disiplin, taat hukum, istiqomah, dan tetap dalam kebaikan. Jamaah sekalian, lagi-lagi siapakah negara di dunia ini yang paling taat hukum, paling taat peraturan? Rule of Law Index tahun 2023 masih terpegang oleh negara Denmark, nomor 2 adalah Norwegia, dan nomor 3 adalah Finlandia. Sekali lagi jamaah sekalian, kondisi nasional kita masih cukup memprihatinkan dari segi ketertiban, ketaatan pada hukum. Dan saat ini jamaah sekalian, kita juga sedang mengalami dinamika yang luar biasa, dan itu diakibatkan oleh tidak tertib hukum, tidak taat pada aturan, dan dampaknya saat ini masih kita rasakan bersama ketika ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang keempat adalah wal munfiqina. Orang yang memiliki jiwa sosial. Jiwa sosial adalah jiwa yang sudah berlaku global, universal. Kalau kita memiliki pribadi ini, maka dimanapun posisi kita akan mendapatkan tempat terhormat di hadapan manusia dan juga tempat terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, menurut data terbaru Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Indonesia masih ada 25,9 juta atau sekitar 9,36%. Penduduk miskin Indonesia 9,36% atau sekitar 10%. Jamaah sekalian, ini maknanya adalah apabila kita berkumpul di Indonesia ini, berkumpul 10 orang, maka tiap 10 orang di situ ada satu warga, teman kita, kolega kita yang mungkin sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dimanapun posisi kita, ketika kita berkumpul, kita harus waspada. Di antara 10 orang berkumpul, ada satu orang yang mungkin sangat membutuhkan uluran tangan kita. Bagian dari hasil puasa Ramadan, jamaah sekalian, maka kita tidak boleh menjadi pendusta agama. Siapakah pendusta agama itu? Yaitu mereka yang menghargai anak yatim dan juga tidak menganjurkan memberikan makan kepada fakir miskin. Jadi jamaah sekalian, insya Allah bagian dari hasil puasa Ramadan kita cek bersama-sama lingkungan kita masing-masing.
Jangan sampai di saat ini, di jam ini, di detik ini, ada saudara kita yang betul-betul menderita, mengalami kesulitan, dan insya Allah tanggung jawab kita bersama untuk membantu mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, sifat manusia yang bersifat global, universal, dan dimanapun mereka berada akan dihormati adalah wal mustaghfirina bil ashar. Mereka selalu memohon ampun di waktu sahur. Jamaah sekalian, ini maknanya adalah bahwa pribadi global, pribadi universal adalah pribadi yang tiap hari selalu mengevaluasi apa yang dilakukan pada hari itu, apa yang salah, kemudian esok kita akan berbuat apa. Itu merupakan evaluasi harian terhadap semua kegiatan pada hari itu. Ini yang namanya continuous improvement, perbaikan, berkelanjutan. Demikian jamaah sekalian, insya Allah pribadi yang baik, maka sudah tentu insya Allah dari waktu ke waktu akan selalu lebih baik lagi. Demikian jamaah sidang sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari ini kita bertekad bersama kembali lagi fokus kepada hasil dari puasa Ramadan kita. Jangan sampai Ramadan yang kita lewatkan bersama lewat begitu saja kemudian tanpa memberikan hasil. Insya Allah masih ada waktu untuk kita evaluasi bersama. Insya Allah kita akan tampil menjadi pribadi yang soleh, baik soleh secara individu maupun soleh secara sosial, dan juga saat ini yang paling penting juga adalah soleh secara digital. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah terus upaya kita lakukan bersama, terus kita menabung amal kita masing-masing. Kita suatu saat akan ketemu di kemudian hari, pada waktu di mana saat itu tidak ada jual beli, tidak ada pertolongan, tidak ada persahabatan. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Pada hari itu tidak ada jual beli, tidak ada pertolongan, dan juga tidak ada persahabatan. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada waktu di mana harta dan anak-anak tiada lagi manfaatnya kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Demikian jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan sekiranya ada kekhilafan. Mari kita tutup khutbah singkat ini dengan doa bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saratil maut wan najata minan nar wal ahwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna istinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Farum minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mari jamaah sekalian terus kita perkuat bersama tali silaturahmi, jaga kesehatan, jaga amanah. Insya Allah kita bersama-sama menjadi pribadi yang mutakin. Dan insya Allah kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.